Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Kita lanjutkan pembahasan talqis usul fikih. Hari ini kita menjelaskan tentang maslahatul mursalah. Apa itu yang dimaksud dengan maslahatul mursalah itu? Maslahatul mursalah itu adalah maslahat yang dimana yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Contohnya apa? Contohnya membangun sekolah, mengumpulkan Al-Quran, rumah sakit. Ini kan maslahat ya. Nah itu syar'u man qabalana. Apa ini maksudnya? Syariat sebelum kita. Orang-orang sebelum kita. Nah, gimana perinciannya ini? Itu dia ada yang ditetapkan. Ya, ada yang ditetapkan, Ada yang yang dihilangkan, ada yang dihilangkan. Nah, coba tentang kias. Ya. Berapa rukun kias? Ada 4. Pertama, Al-aslu, asal yang mau dikiaskan kepadanya. al-far'u yang Dikiaskan. ilah sama hukum. Iya, ilah dan hukum. Kalau far ini, apakah harus ada dalil? Far' tidak harus. Belakang. Apakah harus ada dalilnya? Hah? Nggak ada ya? Nggak ada sih kemana? Itu? Hah? Iya, nggak boleh ada dalilnya. Kenapa? Karena dia mau dikiaskan. Ngapain dia dikiaskan lagi kalau sekiranya nggak ada dalilnya? Tabir main bola sebelum sholat Jumat dilarang. Kenapa? Ada dalilnya nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Terus kenapa dilarang pas azan kedua? Ada azan gitu ya? Melalaikan dari sholat Jumat. Nah, Pak, di belakang itu mana asal, mana far'nya antara main bola dengan sholat Jumat? Asalnya mana? Asalnya itu larangan jual beli. Main bola dikiaskan kepada jual beli karena sama-sama apa? Melalaikan. Menampar atau menendang orang tua dilarang. Ini tidak ada dalilnya. Ada dalilnya? Tidak ada dari Al-Quran, tidak ada dari hadis. Terus mana dalilnya? kias. Kias menyamakan kemana? Perkataan Iya, ufin, kis. Lantas mana far', mana asal? Asalnya itu mengatakan asal. Iya, mengatakan atau cis. Far'nya Itu menampar orang. menampar, menendang. Ilahnya apa? Ilahnya sama-sama menyakiti orang tua. Nah, kita lanjutkan bab tasih, bab yang ke-9, al-uruf wal adat. Uruf itu uruf. Ada itu adalah kebiasaan. Uruf dan adat ini sama maknanya. Uruf dan adat itu sama. Kita sebutkan dalam kaidah fikih ya bahwa apa? Al-aslu fil ada apa? Al-ibah. Hukum asal adat istiadat itu apa? Mubah. Selama tidak menyelisihi dalil. Kalau ada dalil dia menyelisihi dalil, maka adat tersebut haram. Apalagi kalau ada keyakinan batil. Tambah lagi. Adat
Itu di lubang-lubangnya kelihatan tuh. Nah, Al-ada ma ta'arafan nasu wasaru min aqwalin aw afalin aw tarkin wal urfu bil ma'na wahid. Uruf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat, baik itu perkataan ataupun perbuatan. Nah, kalau sudah menjadi ma'ruf di tengah masyarakat, itu punya apa itu? Kalau sekiranya ada perbuatan di tengah masyarakat itu adalah sudah menjadi ma'ruf. Contoh, kalau tanda jual beli sah atau tidaknya, biasanya masyarakat penjual itu mengangguk saja atau memberikan sesuatu gitu ya. Berapa tempe ini? 5.000. Dia berikan, ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, atau dengan kata dia mengucapkan na'am. Jadi, maka itu adalah sudah menjadi huruf tanda sahnya jual beli tersebut. Kalau dia bilang begini, itu menunjukkan apa? Jangan dibeli. Karena dalam akad itu harus ada ijab kabul. Ijab kabul ini tidak diucapkan ketika orang menikah saja, tapi jual beli. Saya terima dan saya beli. Bi'tu wa astaraitu. Aku membeli dan aku menjual. Itu namanya akad. Nah, kalau akad nikah apa? Aku terima nikahnya. Aku nikahkan kamu. Satu menjual, satu membeli. Yang mengatakan membeli aku terima. Kalau yang menjual aku nikahkan. Ini dari pihak wali. Nah, kalau jual beli juga seperti itu. Aku jual barang ini seharga ini. Oh, aku terima barang ini dengan seharga segini. Baru sah jual beli tersebut. Tapi kalau sekiranya ada uruf di sana, ada uruf di Indonesia mengisyaratkan dengan perbuatan, maka sudah ini perwakilan dari apa? Saya terima dan saya jual. Demikian juga kalau sekiranya dia menyerahkan sesuatu, gitu. Berarti ini apa? Tanda sahnya jual beli. Dia menyerahkan uang. Tidak perlu lagi. Ya, kita salaman dulu, ijab kabul dulu. Saya terima dan saya beli. Saya jual dan saya beli. Ini kalau sudah menjadi apa? Uruf. Kalau sekiranya uruf tersebut menyelisihi dalil, contoh, kamu sentuh ya, kamu sentuh itu bayar. Itu tanda jadinya. Maka ini apa? Kalau sudah menjadi uruf, maka uruf yang batil. Kalau sudah menjadi adat istiadat suatu kelompok, suatu kaum, bahwasanya menyentuh harus tanda jadi, maka ini ada yang batil karena menyelisih dalil. Demikian juga tak kalah antum melempar sesuatu ke barang tersebut, enggak tunjuk gitu, melempar aja, tuk, kena barang yang itu. Oh, antum itu jadi beli itu, harus bayar kamu. Sudah menjadi huruf itu, ini huruf yang batil. Kenapa? Karena ada gorok. Barangkali batu yang dia lemparkan enggak kena pada benda atau barang yang dia senangi. Barangnya dia enggak suka. Demikian juga nikah jamaah. Pernah dengar nikah jamaah? Nikah jamaah itu akhwatnya di depan gitu bareng-bareng, ikhwannya juga bareng-bareng. Begitu nadab tinggal disingkap saja. Jadi antum yang mana antum tetapi, nah itulah yang jadi antum nikahi. Langsung sudah diangkat bareng-bareng di situ. Jadi apa yang sudah terlihat itulah yang antum jadi. Tanpa antum periksa dulu atas bawah, tengah dan nilainya. Bukannya gitu lihat. Ada juga suatu daerah yang mengatakan siapa yang lihat wajah ini, maka dia berarti apa? Jadi menikahinya.
atau siapa menyentuh perempuan ini, dia jadi menikahinya. Nah, kalau itu sudah menjadi uruf, maka ini uruf yang batil. Nah, demikian juga misal di sini, tatkala manusia sudah menjadi uruf, bahwasanya kalau di Arab ini ya, kalimat walad ini kalimat waladun ini zakar untuk laki-laki. Padahal walad ini kan anak yang dilahirkan, laki-laki atau perempuan. Allah kan berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Nah, kalau sekiranya sudah menjadi uruf orang Arab bahwasanya walad itu adalah laki-laki, maka nanti tidak boleh digunakan untuk perempuan. Demikian juga di negara kita, kakak, kalimat kakak itu digunakan untuk laki-laki maupun perempuan, yang lebih dewasa daripada kita. Di Malaysia itu beda. Kalau kakak itu untuk perempuan, abang itu untuk laki-laki. Jadi urufnya di sana ya sudah mereka pakai di sana. Uruf kita di sini apa? Kakak itu untuk laki-laki ataupun perempuan, pokoknya lebih dewasa daripada kita. Selama tidak menyelisih dalil, maka uruf baik itu perkataan ataupun perbuatan ini diterima. Al-urfu nau'ani, adat itu ada dua macam. Ada uruf yang rusak, ada pula uruf yang sahih, yang benar. Nah, kapan uruf itu atau adat itu menjadi rusak? Tatkala dia menyelisihi nas. Tatkala apa? Dia menyelisihi nas. Contoh, mungkin masyarakat Balikpapan sudah terbiasa kalau mendekati Ramadan banyak biasanya jual uang baru. Pernah lihat di pasar-pasar itu jual uang baru, pecahan baru 2.000 atau 5.000 atau 10.000. Nah, biasanya kalau kita membeli uang pecahan 2.000, 100.000, kita bayar 110.000 atau 120.000, kan gitu ya. Nah, atau kita beli 90.000, kita harus bayar 100.000. Kalau ini sudah menjadi uruf, maka ini batil. Kenapa? Karena dia menyelisihi nas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, karena ini riba. Nah, kalau sekiranya ada suatu adat istiadat, si perempuan itu yang memberikan mahram kepada laki-laki. Kami ini Pak, ada nih adat apa namanya yang di Sumatera sana itu Minang ya. Perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki sudah menjadi uruf ini di Sumatera sana, maka uruf ini adalah uruf yang batil. Kenapa? Karena kewajiban memberikan mahar atau sedekah itu bagi laki-laki terhadap perempuan. Mereka ini dia balik. Tujuannya untuk apa? Ini ganti biaya pengurusan orang tuanya. Ganti biaya pengurusan orang tua laki-laki tersebut. Maka uruf ini apa? Menjadi batil karena menyelisihi nas. Kalau sekiranya akhwat yang mau dinikahi sebelum dia berhubungan dengan suaminya harus dimandikan 7 kembang. 7 kembang yang warna-warni beda itu. Kira-kira ini adat istiadat yang menyelisih nas atau enggak? Tergantung cara. Menyelisih mungkin karena ada keyakinan. Ada keyakinan yang batil. Kalau nggak ada keyakinan, maka ini kembali kepada hukum asal, yaitu ada pula adat orang-orang Bugis biasanya. Kalau ada si mempelai masuk ke dalam rumah si mempelai perempuan, maka biasanya dilempari nasi. Dilempari beras ya, bukan nasi ya. Beras. Nah ini mubazir. Ya, mubazir ini dilarang menyelisih nas. Di sini disebutkan di bawah, al-urfu laisa dalilan min adillatil ahkami lakinnahu aslun fil istinbat. Uruf atau adat
bukanlah dalil. Ya, ini bukan dalil untuk menjadikan sumber ibadah. Bukan dalil. Akan tetapi dia adalah aslun fil istinbat. Dia adalah asal atau dasar untuk melahirkan suatu hukum saja. Contoh, penentuan safar, penentuan safar, penentuan nafkah bagi perempuan. Itu kembalinya kemana, Pak? Kembalinya ke uruf. Menentukan jarak safar itu kembali kepada uruf. Menentukan nafkah, menentukan juga baju yang kewajiban bagi seorang bapak kepada anak, uang jajan dan yang lainnya itu kembali kepada apa? Kepada uruf. Dia bukan dalil, tapi dia terkadang sebagai apa? Dasar mengambil suatu hukum. Nah, selesai tentang adat dan uruf. Ada yang bertanyakan ini? Adat? Kalau kebiasaan di kita tuh Syawal Idul Fitri harus bermaaf-maafan gitu. Apa masuk yang diperbolehkan apa enggak? Kalau sekiranya harus, gitu ya. Kalau sekiranya harus, nah ini yang menyelisih. Karena nggak boleh melazimkan atau mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Tapi kalau sekiranya sudah terkadang gitu ada yang datang minta maaf, kadang juga nggak ada, ya kan? Karena dia tahu mungkin banyak salah pada orang tersebut, ya maka ini perbuatan yang jarang gitu ya. Dia minta maaf karena mungkin melakukan kesalahan kepada orang itu. Tapi kalau sudah dijawab suatu keharusan, seakan-akan ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan di hari Id. Nah ini yang menyelisih. Kewajiban yang harus ditunaikan seakan-akan kalau nggak ada ketupat di rumah nggak seret rasanya Lebaran itu. Kalau nggak ada lontong sayur buras di rumah, nggak. Nah bukan Lebaran. Kita tahu pengertian Lebaran adalah tidak berpuasa lagi, bukan kembali kepada kesucian. Sekarang saddu dzara'i. Saddu dzara'i. Saddu itu menutup. Saddu ini artinya adalah menutup. Dzara'i atau dzari'ah sama. Ini adalah wasilah. Wasilah tahu kan ya? Suatu hal yang mengantarkan kepada sesuatu. Terkadang nanti kita bagi dua. Wasilah ini bisa ditutup, bisa dibuka. Yang menjadi pembahasan kita menutup dulu wasilah. Menutup wasilah kemana? Kepada keharuman. Contoh An-nadhar ilal akhwat. Melihat kepada perempuan yang bukan mahram tentunya. Ini adalah keharaman yang sifatnya dzari'ah. Keharaman yang sifatnya wasilah mengantarkan kepada perzinahan. Nah, kalau sekiranya wasilah tersebut tidak mengantarkan kepada perzinahan, maka tidak diharamkan. Kalau dia mengantarkan kepada kebaikan, berarti dibolehkan. Sebagaimana kaidah fikih al-ahkam al-wasailu laha ahkamul maqasid. Nah, karena dia mengantarkan kepada keharaman, maka dia saddun, ditutup, yaitu dilarang. Contoh lagi, bai'ul inab. Bai'ul inab. Menjual beli
anggur. Apa hukumnya? Boleh jual beli anggur. Tapi kalau ada suatu kampung yang dia kerjanya bikin minuman keras atau khamar dari anggur, maka ya akhi jangan jualan. Kenapa? Karena menutup celah atau jalan kepada keharaman. Tapi kalau sekiranya nggak ada yang menuju keharaman, maka dibolehkan. Sebagaimana nazar tadi. Kalau dia mengantarkan kepada kehalalan, yaitu ingin menikahinya, maka dibolehkan. Kalau dia mengantarkan kepada keharaman, maka ditutup. Jual beli parang, boleh nggak? Boleh. Nah, boleh. Tapi kalau kaum muslimin lagi perang gitu ya antara suku Bugis dengan Dayak, sama-sama Islam ini, kita datang di sana nawarin parang, samurai dan yang lainnya. Maka apa? Maka ini ya akhi dilarang. Kenapa dilarang? Karena apa? Bisa mengantarkan kepada keharaman, yaitu saling berbunuh-bunuhan. Nah, ini namanya saddu dzara'i, menutup celah atau jalan menuju kepada keharaman. Nah, kalau saddu dzara'i itu membuka celah. Kita sebutkan dulu ta'rifuhu. Definisinya adalah syai'un mubah, sesuatu perkara yang mubah secara asalnya. Akan tetapi dia mengantarkan kepada perkara haram. Mengantarkan kepada perkara yang haram. Contoh, jual beli racun, boleh nggak? Jual beli racun tikus, baygon dan yang lainnya, boleh? Tapi kalau kita tahu orang ini mau meracuni orang tuanya, atau mau meracuni bapaknya yang kaya raya biar meninggal cepat, ya akhi jangan kamu jual baygon tersebut atau racun tersebut kepada orang itu. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada keharaman. Itu apa? Membunuh orang tuanya. Kira-kira, maaf ini jual beli kondom. Dibolehkan jual beli kondom? Boleh. Boleh? Hadir? Nah, boleh. Ini kan hukum asalnya mubah ya Pak ya? Nah, mubah. Tapi kita tahu pemuda itu suka berzina tapi dengan kondom, maka akhi antum jangan jual ke dia. Kenapa? Karena dia suka berzina dengan menggunakan kondom. Karena dengan alat ini dia apa? Dia berzina. Dia apa? Dia berzina. Nah, dan contoh-contoh yang banyak. Ini contohnya kita sudah sebutkan. Al-aslu fil bai' wal ijarah mubahani lakinnahu fil hali yatatawassalu ila maqsadatin atunna. Jadi asal dalam jual beli dan perdagangan itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau mengantarkan kepada keharaman, maka dia apa? Jadi tidak boleh. Ini namanya apa? Saddu dzara'i, menutup celah. Jual beli korek api, haram nggak? Korek api, mubah. Tapi kalau digunakan untuk merokok, untuk membakar rumah, menjadi apa? Menjadi haram. Kenapa? Karena mengantarkan kepada keharaman. Coba antum berikan contoh. Semua berikan contoh, siap-siap ini. Menjual pisau Ustaz. Yang lain coba selain pisau. Sudah kita sebutkan sekarang. Menjual Ustaz. Menyewakan kontrakan Ustaz. Kontrakan rumah. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau kita tahu itu digunakan untuk prostitusi, jangan kepada orang itu. Jadi kepada yang lainnya nggak boleh. Untuk menjual headset Ustaz.
Set. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau tahu itu dipakai buat dengerin musik, ya boleh. Nggak boleh. Menutup celah kepada keharaman. Betul? Jual makanan boleh, tapi kalau untuk apa, kita tahu kalau dia mau berbuka maka Dia untuk membatalkan puasanya ya. Nah, ini mengantarkan kepada apa? Keharaman. Kalau dia sakit, betul? Jualan obat. Hah? Jualan lem. Lem kastal. Lem Fox. Ya kalau Lem Raja Wali biasanya dipakai. Ya kan? Kalau lem Fox itu tepung ya. kalau buat ngelem mungkin boleh tapi untuk Itu nggak dipakai biasanya lem Fox itu. Lem Raja Wali. Iya. Anda bilang Jual beli kembang, kembang ya. kemasannya udah. Tapi kalau dipakai buat Untuk kebidahan bidang maka nggak boleh. Jadi penjual kembang yang sekarang lagi bertaburan ini haram semua tuh ya. Nah kira-kira jual beli jagung boleh nggak? Itu gimana? Jual beli jagung boleh nggak? Boleh. Tapi kalau dipakai untuk ini apa namanya tahun baru? Tidak boleh satu. Nggak boleh kan? Berarti apa? Hukum jual beli jagung tidak boleh kalau digunakan untuk tahun baru, maka dia dilarang. Hah? Tujuannya untuk mencuri. Bisa nggak helm dipakai mencuri? Oh, mencuri warga ya. Ya, kelihatan seperti itu. Iya. Dia beli panci. Mau jual beli semua, nggak ada yang lain ya? Penggunaan kendaraan bermotor. Hukum asalnya? Kalau digunakan untuk Hukum asalnya berubah kan? Kalau digunakan sesuatu yang dilanggar syariat, Itu merampok, itu mencuri, nggak ada dilarang. Itu penggunaan handphone boleh. iya penggunaan handphone. Boleh menjadi hal. Apa terakhir? sewa menyewa kendaraan tapi kemudian digadaikan. Itu dalam kaidah fikih namanya al-masdul la yusabbar. Itu haram. Yang memalingkan apa? Dia menyibukkan sesuatu yang sudah sibuk. Dia sibuk dengan sewa nyewa, dipalingkan lagi dengan gadai. Nah, Kalau gini, hukum nikah kan wajib ya. tergantung. Hukum nikah itu ada 5 Pak. Ada makruh, haram, wajib, mustahab, mubah. Kalau misalnya gini, kan sudah talak 3, kemudian yang si suami tiba-tiba pengen nikahin lagi ya. Syaratnya itu harus dinikahin dulu orang lain ya. Jadi kalau ada dia memutus laki-laki kalau nikah itu ceraikan lagi itu sudah saja. Oh, Bapak keikut kaidul fikih ya? Itu disebutkan di kaidah fikih itu Pak. Maksudnya itu namanya tahlil. Tahlil itu si A dan si B. Si A menikahkan perempuan ya, dengan talak 3. Sudah. Kan harus dinikahi orang lain kan. Nah si A ini dengan si B ini apa namanya sekongkol. Kamu nikahi saja mantan istri saya itu, setelah kamu berhubungan nanti kamu ceraikan ya, biar saya bisa nikahi lagi. Atau perempuan ini yang membuat acara sekongkolan seperti itu, maka ini nggak boleh haram. Karena niatnya dia tahlil, sama dengan nikah kontrak yang apa namanya terikat dengan waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, nggak boleh itu. Nah, jadi di bawah ini ikhtalafal ulama fi saddid dzara'i. Jadi para ulama berselisih mengenai apakah saddud dzara'i ini adalah hujjah atau bukan hujjah.
Yang pertama, hujjatun indal Imam Malik wa Ahmad. Hujjah menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Laisa bi hujjah inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa Zahiriyah. Jadi ini bukan hujjah menurut Syafi'iyah dan Abu Hanifah dan Zahiriyah. Yang benar bahwasanya satu dzarah ini adalah hujjah yang bisa digunakan karena dia masuk dalam kaidah apa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Babu ahadi asyara. Bab yang ke-11 ini yang terakhir, yaitu al-istishab. Al-istishab adalah baqa'u syai' ala ma kana alaih. Sudah kita beri contoh sebelumnya. Antum masih bujangan gitu ya, belum nikah. Maka hukum asalnya antum belum nikah. Terus antum lihat akhwat, terus datang keraguan, kayaknya ini istri saya atau bukan ya? Bingung-bingung antum. Maka apa? Istishab, yaitu baqa'u syai' ala ma kana alaih. Biarkan sesuatu sebelumnya kepada sebelumnya. Antum tadi sudah salat subuh. Terus sekarang antum didatang setan luka, meragukan, memberikan keraguan kepada antum. Antara sudah sholat atau belum, ragu-ragu, maka apa? Biarkan dia sebagaimana sebelumnya, yaitu sudah sholat. Al-istishab itu adalah hukum syai', hukum terhadap sesuatu sesuai dengan keadaan sebelumnya. Ini ta'rifnya. Hukum terhadap sesuatu sebagaimana keadaan sebelumnya. Hukum sesuatu sebagaimana keadaan sebelumnya. Nah, ini diterapkan kalau tidak ada korina, tidak ada pemaling. Contoh, antum tadi sudah wudu, sudah wudu nih. Terus 2 jam berikutnya mau sholat zuhur, antum ragu-ragu, saya sudah wudu atau belum ya? Antum datang keraguan-raguan, karena manusia pastilah ada keraguan-raguan, Pas sudah mau zuhur, saya masih suci atau enggak ya? Antum mau pakai istishab, boleh, Yaitu apa? Saya sudah wudu tadi. Tapi kalau sekiranya ada korina yang memalingkannya, ya akhi, antum itu enggak suci. Kenapa? Saya dengar kamu kentut tadi. Berarti apa? Ini ada korina yang memalingkan dari apa? Dari istishab. Contoh lagi, ada orang sholat asar 4 rakaat, baru 3 rakaat dia kerjakan, dia ragu. Saya ini 4 rakaat atau 3 rakaat? Dia bangun dulu di atas keyakinan. Saya yakinnya baru 2 ya. Berarti dia kerjakan 2 lagi, paham ya? Terus datang orang sebelahnya. Ya akhi, antum itu sudah 3 rakaat. Antum nambah 1 rakaat aja. Maka dia nambah 1 rakaat. Itu kalau ada korina. Kalau nggak ada sudah istishab. Ada lagi seseorang ragu antara punya uang atau nggak punya uang. Terus dia lihat sesuatu, ada uang gepok gitu jatuh, dia kebingungan, ini uang saya atau bukan ya? Uang saya atau bukan? Dia kebingungan. Maka apa? Kalau sekiranya sebelumnya dia memang nggak punya uang karena dia pengangguran, maka jangan diambil uang tersebut. Karena hukum dia istishabnya yaitu dia nggak punya uang. Tapi kalau sekiranya ada korina yang memalingkannya, ya itu uang antum memang pengangguran, tapi kan ada yang sedekah kepada antum tadi. Silakan diambil. Ada korina yang memalingkan dari istishab. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama tentang wakaf tanah. Hukum asal wakaf itu belum mewakafkan.
hukum asal jual beli itu belum menjual. Hukum asal menjual belum menjual. Contoh saya ada sebidang tanah. Ya, terus datang kepada orang memberikan keraguan kepada saya, Ustaz, tanah itu antum sudah wakafkan. Kok diwakafkan? Nah, maka saya sebagai seorang yang memberikan wakaf, maka kembali kepada hukum asal, saya belum memberikan wakaf. Ini tanah ini belum diwakafkan. Tapi kalau sekiranya ada pemaling yang lain, ya Ustaz antum tadi sudah kemarin atau mengucapkan wakaf tersebut, ya sudah, ini diwakafkan. Demikian juga kalau saya jual beli spidol ini, barang masih di tempat saya, barang masih di tempat saya. Terus datang orang memberikan keraguan kepada saya, Ustaz, antum barang itu sudah dijual, jangan dijual lagi. Mana ahli? Hukum asal jual adalah apa? Tidak dijual. Karena barang masih ada di saya. Enggak, kemarin kan ada orang memberikan panjar, tanda jadi, dan orang itu hari ini akan melunasinya. Nah, barulah tidak diterapkan apa? Al-istishab, baqa'u makana alaih. Nah, coba berikan contoh istishab yang lain. Makan sahur Ustaz. Ya. Nah, yakin belum makan sahur. Makan sahur. Dia yakin belum makan sahur. Terus? Istishabnya berarti dia yakin kalau belum makan sahur. Berarti dia makan sahur. Dia makan sahur, tapi nggak ada pengaruhnya. Sahur atau nggak sahur nggak mempengaruhi puasanya. Tuh. Jadi misalnya ada orang Ustaz, dia punya 3 pulpen. Terus di jalan waktu dia buka tempat pensilnya ada 4 Ustaz. Kembali ke asalnya. Apa itu? Dia cuma punya 3. Kembali dia punya Cuma 3. asalnya itu dia punya 3. Tak kalah meragukan baginya. Tuh. Ustaz, hukum asalnya kan dia bujang. Terus ada korina yang datang ke dia kalau ternyata dia tuh sudah nikah. Jadi dia ragu ya. Yang ragunya antara belum nikah dengan sudah nikah. Tapi dia yakinnya sudah belum nikah. Iya. Berarti ada korinanya apa? Yang memalingkan? Ternyata dia sudah punya istri, istrinya ketinggalan Ustaz. Oh iya. Junub dan membaca Quran. Junub dan Membaca Quran dia lalu-lalunya junub apa tidak? Korinahnya mungkin istrinya yang memberitahukan bahwasanya tadi malam kita berhubungan itu junub. Kalau dia mau kembalikan kepada hukum asal yaitu istishabnya apa? Dia belum junub kan ya? Belakang. Sebenarnya makan di warung. Ya gitu ya. Hukum asal dia belum bayar kan? Masa belum bayar. Iya. Kalau ada korinahnya si penjual mengatakan Dia ragu nih antara sudah bayar atau belum gitu ya. iya. Kalau si penjual mengatakan ampun belum bayar, berarti ada pemaling. Iya, ada pemaling dari hukum asalnya itu. Enggak, hukum asalnya dia memang belum bayar. Iya, ditambah korina, maka dia double harus bayar. Ansulan. Kreditan ya. Terus? Hukum asalnya dia belum bayar. Iya. Istishabnya dia belum bayar. Udah bayar, cuman udah tahu bangnya diangsulin gitu. Udah diangsulin kan belum ini gitu. Oh, angsulan ini bukan kreditan. Betul? Ada orang berpuasa. Apa?
Dia ragu dalam hal apa? Dia minum Ustaz. Dia apa ya? Itu mikir-mikir dulu kan? Dia minum, dia minum nggak makan. Ternyata setelah diingatkan, dia tuh hari itu Dia nggak ragu nggak dia? Kalau dia nggak ragu, bukan istisab nanti. Dia ditegur aja karena melakukan hal itu kan? Berarti dia lupa, itu bukan ragu. Paham? Lupa dengan ragu beda. Coba tuh mikir-mikir dulu. Ada seorang dia ragu apakah dia ada yang meniti barang kemudian itu Meniti barang atau enggak? koordinasi datang kemarin karena itu meneliti. Iya. Coba. Seorang keluar Itikaf. keluar terus dia kembali lagi ke tempat itikafnya, terus datang keraguan kalau itikafnya batal datang keluar. Terus sebenarnya bahwa dia ada keperluan mendadak. Oh iya, ada keperluan mendadak sehingga apa? Keraguan-keraguan itu terangkat. Pak? Habis dulu terus ketiduran. Masalah sudah mandi apa belum? Terragu ya. Berarti hukum istishabnya apa? Dia belum mandi. Belum mandi. Terus koordinatnya mana? Istrinya lihatkan tadi habis dulu langsung mandi kok, baru tidur. Oh gitu. Berarti apa? Ini terpalikan dari istishab. Nah, sekarang kita pindah ke bab bagian yang keempat. Nah, bagian yang keempat ini adalah halu al-mustafid. Keadaan orang yang bisa memahami usul fikih. Ini bagian yang keempat ini adalah halul mustafid. Keadaan orang yang bisa mengambil faedah atau tidak bisa mengambil faedah dari ilmu usul fikih. Ini ada dua orangnya, yaitu apa? Mujtahid dan muqallid. Mujtahid itu gambarannya seperti ini. Dia didatangkan ayat, didatangkan hadis, dia bisa menggali faedah. Dia bisa mengetahui hukum dari hadis ini dan ayat ini tanpa membaca-baca lagi penjelasan orang, tanpa membaca-baca lagi tahrij atau sahih hadis atau dhaif hadis orang lain. Ini namanya apa? Mujtahid. Dia memiliki keahlian, memiliki kemampuan di dalam apa? Melahirkan pemahaman faedah dari Al-Quran dan hadis. Kalau muqallid, lawannya ini, muqallid ini adalah orang yang ikut-ikut. Dia mungkin seorang ustaz, tapi tak kala dia menyampaikan faedah hadis, faedah Al-Quran, dia mengambil dari buku, namanya muqallid. Jadi bab yang keempat ini adalah al-halu, keadaan, al-mustafid, keadaan orang yang bisa mengambil mustafid min usul fikih, dari usul fikih. Dua orang dia. Yang pertama adalah mujtahid. Mujtahid ini secara bahasa orang yang bersungguh-sungguh. Kalau muqallid ini orang yang mengekor. Muqallid. Mujtahid dan muqallid. Kalau mujtahid tadi apa? Orang yang bisa menggali, mengambil faedah dari apa? Dari Al-Quran maupun hadis atau perkataan orang lain. Tapi kalau muqallid, dia ngekor kepada orang. Contoh, saya nggak paham ini hadis ini dhaif atau sahih. Saya ngekor aja ke Syekh Albani. Terus saya sampaikan hadis ini sahih karena Syekh Albani mensahihkannya. Saya ngekor aja. Prosesnya gimana saya nggak tahu. Pokoknya saya ikut aja Syekh Albani. Ini namanya muqallid.
Ada seorang mujtahid diterangkan, ya Syekh, hadis ini sahih atau dhaif? Tunggu dulu, saya cek dulu di maktabah saya. Dia cari, dia takhrij, dia bahas dulu. Oh, dia memberikan hukum. Oh, hadis ini dhaif. Berarti dia seorang mujtahid. Mujtahid ini ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Ada yang mutlakon. Mujtahid mutlak ini seluruh ilmu dia kuasai. Ini namanya mutlak. Seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini semua ilmu dia kuasai. Kalau ada orang ahli datang berdebat kepadanya, apa saja, baik itu ahli dalam mazhab Syafi'i atau ahli dalam filsafat atau ahli dalam hal apa saja, datang berdebat, maka dia berikan faedah tambahan yang dia tidak ketahui orang tersebut. Pernah suatu saat Ibnu Taimiyah berkunjung ke Mesir. Di Mesir sana ada ulama nahwu namanya Abu Hayyan. Ulama terkenal Abu Hayyan dalam ilmu nahwu. Kemudian Abu Hayyan ini datang ngajakin debat Ibnu Taimiyah dalam hal nahwu. Terus panjang lebar debatnya ini. Kemudian Abu Hayyan ini sering membawakan perkataan Sibawai. Sibawai ini adalah ulama yang tersohor, termasyhur dalam ilmu nahwu. Membawakan perkataannya. Terus kata Ibnu Taimiyah, Sibawai itu bukanlah nabi nahwu. Dia boleh saja salah, boleh saja benar. Dia bukan nabi. Dalam Alkitab, namanya kitab Sibawai, itu Alkitab. Dalam Alkitab itu terdapat 80 kesalahan. Kamu dan Sibawai tidak tahu. Bayangkan itu. Kamu dan Sibawai tidak tahu. Saking apa? Saking dalamnya ilmu Ibnu Taimiyah. Dia sudah menelaah kitab ini, Alkitab ini. Kitab Nahwu namanya, 4 jilid. Dia sudah menelaah. Dalam Alkitab Sibawai itu terdapat 80 kesalahan, kamu dan Sibawai tidak tahu. Akhirnya apa? Tercengang-cengang Abu Hayyan ini. Jadi Ibnu Taimiyah adalah mujtahid yang mutlak. Ada mujtahid muqayyad. Muqayyadun itu dia terikat pada ilmu tertentu. Dia mungkin mujtahid dalam ilmu fikih saja. Ilmu-ilmu yang lain tak kalah ditanya, wallahu a'lam. Dia mungkin mujtahid dari sisi hadis saja, seperti Syekh Albani. Itu mujtahid dari sisi apa? Hadis. Ada yang mujtahid dari sisi fikih, yaitu seperti Syekh Utsaimin. Tak kala didatangkan hadis ini sahih atau enggak Syekh Albani, lihat aja ke kitab Syekh Albani. Karena dia karena fokus kepada satu pembahasan. Apa istilahnya dalam universitas itu? Jurusan tertentu aja, Pak. Jurusan kedokteran, dia nggak tahu jurusan teknik gitu ya, nggak tahu jurusan yang lain. Dia fokus kepada bidang ilmu tertentu. Ini namanya dikenal dengan apa? Ijtihad mujtahid muqayyad, terikat dengan ilmu tertentu. Ada seorang ulama yang dia ahli dalam ilmu bacaan Al-Quran saja, ilmu tajwid. Ada namanya Al-Jazari. Dia jadi rujukan dalam hal ini. Dalam ilmu tajwid, dalam ilmu qiraah, bacaan Al-Quran. Karena dia mujtahid apa? Muqayyad, terikat dengan cabang ilmu tertentu. Sudah? Sekarang muqallid. Muqallid ini orang-orang yang mengekor. Muqallid ini terbagi menjadi 2. Ada yang mamduh itu terpuji. Ada yang madmum itu tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Muqallid ini ikut-ikutan ini.
Contoh yang terpuji, dia mengikuti seorang ustadz yang masya Allah menyampaikan hadis Al-Quran hadis, dia tahu kesohihannya dalam hadis, dia ngikutin. Maka ini apa? Mengikut kepada dalil. Maka dia terpuji. Ada yang tercela, sebenarnya apa yang disampaikan guruku semuanya benar, saya ikutin. Lihat, ini muqallid yang apa? Madmum, tercela. Menganggap seseorang itu adalah pembuat syariat. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan adalah benar. Ini adalah muqallid yang tercela. Tapi muqallid terhadap dalil ini apa? Dibolehkan. Ya Ustaz, perbuatan ini apa? Oh, perbuatan itu haram. Dalilnya ini. Tanpa dia harus mengoreksi dalil tersebut apakah sahih atau benar. Maka dia apa? Pokoknya dia muqallid kepada dalil, kan gitu ya. Bukan muqallid kepada ustaz. Kalau antum muqallidnya kepada al-qail, kepada yang mengucapkan, maka antum tidak menimbang apa yang diucapkan, benar atau salah, saya ikuti orangnya, kan gitu ya. Ini ya, terjadi pokoknya apa yang diucapkan kiai saya itulah benar. Nah, ini adalah muqallid yang tercela karena menjadikan seseorang seperti layaknya Nabi Muhammad yang semua ucapannya diterima. Ya boleh. Nah, kita akan sebutkan di sini al-ijtihadu lughatan. Ijtihad secara bahasa adalah badlul juhli fi amrin syaqi, yaitu mengerahkan kesungguhan dalam perkara yang sulit. Kalau perkara yang mudah, nggak usah antum bersungguh-sungguh. Ngangkat sesuatu yang ringan, contohnya angkat beras 1 kilo, ini nggak perlu mengerahkan kesungguhannya. Tapi kalau ngangkat beras 50 kilo atau semen 50 kilo, ini antum butuh mengerahkan kekuatan dan kesungguhan antum. Demikian juga dalam syariat kita, ada perkara yang mudah, ada perkara yang sulit. Contoh perkara yang mudah, aqimus shalah, ubudullah, ini nggak butuh ijtihad. Nggak butuh ijtihad. Ini sudah amrun zahir, perkara yang zahir jelas. Nah, di sana ada memang perkara-perkara yang membutuhkan ijtihad kesungguhan. Seperti dalam permasalahan hadis, dalam permasalahan ilal, dalam permasalahan fikih yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, maka ini membutuhkan ijtihad. Dia mengkiaskan, dia mencari ilah-ilahnya sehingga melahirkan hukum yang sama. Secara istilahan badlul juhdi fi ma'rifati ahkam syariah, mengerahkan kesungguhan dalam mengetahui hukum syariat. Bait tabung, ditanyakan kepadanya, bait tabung apakah halal atau haram? Bait tabung tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, membutuhkan seorang yang mujtahid. Datang seorang mujtahid mengatakan bait tabung itu butuh perincian, kadang halal, kadang haram. Kalau yang halal tak kalah mani perempuan dengan mani laki-laki yang dia sudah nikah, maka ini menjadi halal. Kalau sekiranya ada perempuan kemudian mani laki-laki dari bukan mahramnya dicampur, maka ini zina, haram. Karena ini sama dengan zina. Lihat, mujtahid menyamakan dengan sebelumnya, yaitu zina dan pernikahan. Datang, ya Ustaz, ini ada dedaunan, tapi tak kala saya mengunyahnya atau menghirupnya, bisa saya pingsan, atau saya bisa geleng-geleng kepala mabuk gitu. Ini gimana? Apa hukumnya daun ini? Oh, daun itu haram. Kenapa? Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah, tidak ada dalilnya. Tapi ini apa? Ini sama dengan khomer, karena khomer itu menutup akal. Ini menutup akal menjadi apa? Menjadi haram. Nah, seperti itu, seperti sabu-sabu, narkotika dan yang lainnya itu kan nggak ada dalilnya.
tapi illa alasan sama dengan khamr, yaitu menutup akal. Nah, ini sekarang disebutkan syurutul mujtahid, syarat-syarat seseorang mau menjadi mujtahid. Nah, ini berat syaratnya. Yang pertama, ayyakuna aliman binususil kitabi was sunnah ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi. Hendaknya dia mengetahui nas-nas Al-Qur'an dan sunnah. Nas-nas Al-Qur'an dan sunnah, apa yang dia butuhkan untuk berijtihad. Contoh, dia mengatakan, oh ini adalah perbuatan riba. Ya harus tahu dalilnya. Mana dalilnya? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Oh ini enggak boleh, ini dalilnya. Dia paham. Tapi dengan syarat dalil yang dia butuhkan saja. Dia comot-comot saja untuk keperluannya dia. Maka syarat mujtahid tidak mesti harus menghafal Al-Qur'an. Seorang mujtahid tidak ada syarat dia harus menghafal Al-Qur'an. Tapi apa? Yang dia butuhkan saja. Dia contohnya larangan membunuh, oh dia datangkan Al-Qur'an. Man qatala mu'minan muta'ammidan. Dia datangkan dari hadis begini-begini, sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira yang mana yang lebih utama? Paham Al-Qur'an tapi hafal Al-Qur'an tapi nggak paham, baik dari sisi maknanya maupun dari sisi pemahamannya. Dengan orang yang hafal sekedarnya saja, tapi dia bisa menguasai menjelaskan kepada orang lain tentang halal dan haram, tentang boleh atau tidak bolehnya sesuatu dengan di dalam agama. Kira-kira yang mana yang lebih utama ya? Nah, yang sedikit tapi dia paham, gitu kan? Daripada dia hafal 30 juz tapi dia nggak paham, dia melakukan perbuatan-perbuatan zina dan yang lain, padahal itu dilarang di dalam Al-Quran. Makanya para sahabat itu menghafal Al-Quran, ada yang surah Al-Baqarah dia hafal 8 tahun, karena tidaklah dia melangkah pindah ke hafalan berikutnya, melainkan dia sudah memahami, sudah mengamalkan apa yang dia hafal. Syarat yang kedua, ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah. Hendaknya dia paham terhadap bahasa Arab. Nah, paham terhadap bahasa Arab. Bagaimana dia memahami Al-Quran dan hadis kalau dia nggak paham bahasa Arab? Kalau dia nggak paham bahasa Arab, dia jadi muqallid nanti. Muqallidnya apa? Kepada penerjemah, kan gitu ya. Dia mau berusaha bagaimana syekh ini menjelaskan. Dia mau kepengen paham apa yang diucapkan oleh syekh tersebut yang ngisi daurah. Kapan si penerjemahnya salah pula lah dia dalam memahami. Begitu banyak para penerjemah salah, maka yang membaca, yang mendengar pun menjadi salah. Karena orang tersebut muqallid, ikut-ikutan terhadap apa yang disampaikan. Kalau dia paham bahasa Arab, dia mengerti apa yang dijelaskan, dia mengerti apa yang dia baca baik dari Al-Quran maupun hadis. Syarat yang ketiga, ayyakuna aliman bi usulul fiqh wa usulul hadis. Hendaknya dia paham terhadap ilmu usul hadis dan usul fikih. Coba, kalau nggak paham dua ilmu ini, ya Ustaz, ini dalil hadis. Apa pemahamannya ini? Dia dia gali banyak hafalannya karena dia menguasai usul fikih, tapi dia nggak paham usul hadis. Ternyata hadis itu dhaif. Dia capek-capek dia memahami, menggali faedah, tapi dhaif. Maka harus paham dua-duanya. Paham usul fikih, paham usul hadis. Ada orang paham usul hadis, masya Allah, dia ketahui rijal-rijalnya, rawi-rawinya, tapi nggak paham apa yang di teks hadis tersebut. Ini juga kurang berfaedah. Paham usul hadis, paham usul fikih, ini adalah syarat mujtahid. Nah, yang syarat yang keempat, ayyakuna aliman bin nas wal mansukh. Hendaknya dia paham tentang ayat yang menghapus, mana ayat yang dihapus, mana hadis yang menghapus, mana hadis yang dihapus, hukumnya.
Kenapa? Karena mungkin saja dia bersungguh-sungguh dalam suatu hadis, ternyata sudah dihapus hadis tersebut. Contoh dalam hadis Ibnu Abbas itu, al-ma'u minal ma'. Mandi junub itu karena keluar mani. Lalu dia menggali faedah bahwasanya seluruh yang mengeluarkan mani, baik itu dia berhubungan atau kena penyakit atau yang lainnya, maka dia harus mandi. Orang yang berjima tapi nggak mengeluarkan mani, maka tidak ada kewajiban mandi junub. Ternyata hadis ini sudah dihapus hukumnya. Dihapus oleh hadis Abu Hurairah, wa illam yuzil. Berjima apabila seorang laki-laki dan perempuan berjima, dia wajib mandi meskipun nggak mengeluarkan mani. Hadis yang pertama sudah dihapus dengan hadis Abu Hurairah. Kalau si mujtahid nggak paham mana hadis atau ayat yang dimaksud, maka akan dia salah dalam memahami. Syarat yang kelima, ayakuna aliman bimawaqi'il ijma'. Dia hendaknya mengetahui tempat-tempat di mana para ulama sudah ijma'. Para ulama sudah ijma', nggak usah kamu lagi mengerahkan kesungguhan, karena ijma' itu adalah dalil. Nggak perlu lagi bersungguh-sungguh dalam hal yang sudah diijma'. Yang terakhir, ayakuna aliman bi usulin tafsir. Hendaknya dia paham ilmu tafsir, usul tafsir dan permasalahan-permasalahannya. Nama al-mujtahid naw'ani, ini sudah kita jelaskan sebelumnya tadi. Aqsamul ijtihad, macam-macam ijtihad. Yang pertama, al-ijtihad fi ahkami qat'iyyah la yajuz. Berijtihad dalam hukum-hukum yang sudah meyakinkan, maka ini enggak boleh. Berijtihad dalam hukum-hukum yang sudah pasti, ini enggak boleh. Contoh, dia berijtihad dalam menentukan wajib atau bolehnya bertauhid. Ini enggak perlu. Sudah yakin orang wajib bertauhid. Ada seorang berijtihad dalam perkara sholat, apakah dia wajib atau mubah atau mustahab? Enggak perlu. Sholat sudah kewajiban yang sudah meyakinkan. Yang kedua adalah al-ijtihad fi ahkamin mustanbatun muttafaq fiha. Sekarang berijtihad dari sisi hukum yang sudah disepakati. Ini juga enggak perlu. Berijtihad dalam hukum yang sudah disepakati oleh para ulama. Nah, kalau dalam sisi hukum yang diperselisihkan, barulah boleh berijtihad. Apakah ini boleh atau enggak boleh? Datang di sana ijtihad. Nah, ini dari ijtihad di bawah, silakan dibaca. Yang berikutnya adalah taklid. Taklid ini. Muqallid, ikut-ikutan. Taklid secara bahasa adalah wad'ul qilada fil unuq, yaitu meletakkan sesuatu di leher. Pernah lihat kambing atau sapi? Biasanya ada diikat di lehernya itu kan? Agar apa? Agar kalau di tuannya mau pergi ke sana atau ke sana, itu ditarik kan? Nah, ini namanya taklid. Dia ngekor terus. Kemana tuannya pergi? Ke situ juga kambing itu pergi. Ada ikatan di lehernya. Nah, kalau orang taklid kepada seorang guru, taklid buta gitu, maka kemana gurunya pergi, kemana gurunya berpendapat, maka dia ngekor terus. Secara istilahan, qabulu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi, yaitu menerima pendapat atau perkataan orang lain tanpa mengenal dalilnya, tanpa mengenal dari mana diambil. Ya kiai, apakah merokok itu boleh? Iya boleh. Apa salahnya? Ada lagi orang mengatakan, ya kiai, ya syekh, apakah barazanji itu boleh?
Nah, boleh, karena nggak ada dalilnya dalam Al-Quran, dalil larangannya di dalam Al-Quran. Ditanya lagi tentang maulid, ya Ustaz, maulid itu boleh? Nah, boleh. Apa salahnya kita merayakan? Sebagaimana kita biasa merayakan ulang tahun anak kita. Oh, nah, boleh kan? Iya, boleh. Kalau dia tanya, ya Ustaz, mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Nah, kalau sekiranya dia nggak bisa menyebutkan, saya nggak mau ikutin. Saya mau ikutan kalau ada dalilnya. Paham? Berarti ini muqallid yang mamduh, yang terpuji. Kalau yang tercela dia apa? Tanpa mengenal dalil atau pengambilannya dari mana. Taklid nau'ani, taklid ada dua macam sebagaimana yang kita sebutkan tadi ini. Ada yang mamduh, ada yang tercela. Ada yang mau ditanyakan ini tentang taklid dan ijtihad? Kira-kira ada nggak yang bisa jadi mujtahid di Indonesia ini? Ada. Mungkin saja ada. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa ma kana atau rabbika mahdura. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Rabb. Kalau Allah memberikan ilmu terhadap seorang ilmu yang banyak, mungkin menandingi Ibnu Taimiyah atau yang lainnya, siapa yang menghalanginya? Apakah ada jin, setan, dukun yang menghalanginya? Tidak ada. Jadi jangan mengatakan mustahil kepada perbuatan Allah. Tidak ada yang mustahil. Semuanya bisa terjadi. Yang masalah takut, misalnya dia itu orang awam, belajar gitu. Terus dia taklid di salah satu mazhab saja gitu. Apakah itu termasuk tercela atau seperti apa? Nah, orang awam yang dia bisa nggak paham tentang sumber pengambilan hukum, syarat, rukun dan yang lainnya, terus dia bertaklid kepada satu mazhab saja. Taklid buta dalam artian apa? Taklid buta itu pokoknya apa yang diucapkan mazhab saya terima semua. Nah, ini yang tercela. Tapi kalau sekiranya kalau mazhab saya ini menyelisihi dalil, maka saya tinggalkan. Karena mazhab itu adalah pemahaman. Tergantung ketahui mazhab itu adalah pemahaman. Pemahaman seseorang kan berbeda-beda, maka berbeda pula mazhab. Hanya saja kita terkadang ikut ngekor kepada mazhab tertentu karena nggak mau pusing-pusing. Saya mau pakai pemahaman ulama Syafi'i aja. Berarti dia ikut mazhab Syafi'i. Saya kepengennya ikut mazhab Hambali, berarti dia ikuti pemahaman ulama-ulama Hambali. Nah, bermazhab yang bagus, yang benar, yaitu apa? Tak kala ada mazhab yang menyelisihi dalil, maka ditinggalkan mazhab. In sahhal hadis, kata Imam Syafi'i, fahuwa madhabi. Jika hadis sudah sahih, maka itulah mazhabku. Lempar jauh-jauh perkataanku, pendapatku ke dinding sana. Kalau sekiranya apa? Menyelisihi mazhab. Demikian juga kata Imam Malik, tak kalau menunjuk kuburan Rasulullah, kullu qaulin yu'khadhu wa yurad. Setiap perkataan itu ditolak dan diterima, kecuali perkataan sahibul qabr, pemilik kuburan ini. Demikian juga ulama-ulama yang lain. Enggak ada, perhatikan ini, enggak ada satupun ulama mazhab, baik itu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang dia berwasiat kalau aku meninggal ikuti mazhabku. Enggak ada satupun. Yang ada itu mereka apa? Kagum, takjub, akhirnya apa? Mengembangkan takjub dengan pemahaman, pendapat suatu imam, kemudian dia kembangkan, paham? Dia sebarkan kepada yang lain, sehingga manusia mengarah kepada satu pemahaman, namanya mazhab. Tapi wasiat atau isyarah saja nggak ada dari ulama-ulama mazhab itu. Paham ya? Yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut kepada iftah.
Sekarang ada dua nih, mujtahid dan muqallid. Dari dua ini nanti terkadang lahir namanya ifta. Ifta itu fatwa. Tak kala dua ini ditanya tentang suatu permasalahan, kan dalam alam semesta ini ada dua kan, imam mujtahid, imam muqallid. Seorang mujtahid ditanya suatu permasalahan, dia jawab, maka ini adalah fatwa. Si muqallid juga ditanya dalam suatu permasalahan, maka dia apa? Maka dia berfatwa juga. Ini pernah terjadi. Pernah dengar baca atau pernah baca kisah seorang yang membunuh 100 orang, dia masuk ke dalam surga. Orang ini bertanya kepada mujtahid dan muqallid. Pertama dia bertanya kepada muqallid, orang yang tidak punya ilmu. Apakah saya ada tobat? Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya masih ada tobat bagi saya? Tidak ada. Dia menjawab apa? Tanpa ilmu. Maka apa? Ini pun dibunuh. Datang ke mujtahid, seorang alim. Apakah ada pintu tobat bagi saya? Saya sudah membunuh 100 orang. Iya ada. Pintu tobat masih tetap terbuka, tapi dengan syarat kamu pindah dari kampung sebelumnya. Tinggal di suatu kampung yang di sana dia terdorong berbuat kemaksiatan, harus pindah, hijrah. Di tengah jalan dia diwafatkan oleh Allah. Maka malaikat godok sama malaikat rahmah ini bertengkar. Siapa yang lebih berhak mengambil pemuda tadi? Apakah malaikat rahmah atau godok? Akhirnya diukur. Ternyata jarak ke sana lebih dekat daripada jarak kampung sebelumnya. Akhirnya malaikat rahmah yang mengambilnya. Apakah kedua-duanya ini bisa berfatwa? Bisa. Tapi kalau fatwanya itu dibangun di atas dalil. Tapi kalau sekiranya fatwanya itu dibangun di atas sangkaan, dibangun di atas hawa nafsu, maka ini fatwa yang tercela. Al-ifta'u adalah secara bahasa bayanul hukmi, menjelaskan suatu hukum. Ustaz, apa hukumnya ini? Hukumnya ini haram. Tapi kalau sekiranya suatu permasalahan dipermasalahkan antara ustaz, antara ustaz A dengan ustaz B berselisih mengenai suatu hukum, taruhlah tentang maulid. Ustaz B mengatakan maulid boleh, Ustaz A mengatakan haram. Maka antum tak kalah bertanya, jangan antum katakan apa hukumnya di dalam agama. Apa hukumnya maulid di dalam agama? Tapi pertanyaan antum adalah, apa hukum maulid menurut antum? Menurut antum. Kenapa? Karena kalau antum mengatakan apa hukum maulid dalam agama, berarti nanti yang dia jawab itu adalah agama, kan gitu ya? Kalau antum mengatakan apa hukum maulid menurut antum, menurut antum boleh, menurut yang lain belum tentu boleh. Kalau sekiranya dia salah, maka salahnya kembali kepada orang itu, bukan kepada agama. Karena agama nggak memerintahkan keburukan, kemaksiatan. Paham ini? Bedakan pertanyaannya nanti kalau antum bertanya kepada seorang ustaz. Pertanyaan permasalahan yang disandarkan kepada agama dan disandarkan kepada ustaz-ustaz. Kan? Terkadang ustaz kan berbeda-beda gitu. Dalam nggak usah jauh-jauh, masalah Gojek saja, masalah GoFood, masalah itu kan GoFi kan berselisih mereka. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Maka antum pertanyaannya adalah, Ustaz, apa hukum GoFi atau hukum GoFood menurut antum? Jangan antum tanya menurut agama. Seperti itu. Secara istilahan adalah bayanul hukmi syar'i, menjelaskan hukum syar'i.
Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Ala sa'aluhu idza lam ya'lamu. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada seorang sahabat yang di tengah malam kehujanan, kedinginan, dia kepalanya kena suatu batu atau yang lain, bocor kepalanya. Terus bertanya kepada temannya, apakah ada rukhsah? Kebetulan dia kena ini junub, mungkin keluar mani atau apa ya, dia junub gitu. Terus bertanya, ya akhi, apakah ada rukhsah bagi saya untuk tidak mandi, tayamum gitu? Kata sahabatnya, tidak ada rukhsah bagimu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mandi, meninggal dunia. Kemudian disampaikan hal itu kepada Rasulullah, qatalahullah. Dia telah membunuhnya, semoga Allah membunuhnya. Allah, ala sa'aluh, kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak mengetahui? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Jadi bertanya kalau tidak tahu. Jangan sotoy. Apa sotoy? Nah, itu yang masuk dalam kategori jahil murakkab. Jahil pangkat 2 gitu ya. Dia tidak tahu membodoh-bodohi orang lain. Al-mufti al-mas'ulu anil hukmi syar'i, ini ada lagi istilah al-mufti. Pernah dengar mufti? Mufti itu melemparkan pertanyaan kepadanya. Kalau al-mustafti adalah orang yang bertanya, orang yang meminta pertanyaan. Ini perbedaan mustafti dengan mufti. Syurutul mufti, syarat seorang mufti, biasanya kan ada di suatu negara itu ada mufti am. Macam di Saudi dulu ada mufti am, mufti umum, yang menjawab segala pertanyaan masyarakat setempat. Syekh bin Baz pernah jadi mufti am. Ada lagi lajnah daimah di Arab Saudi sana. Lajnah daimah ini adalah sekumpulan ulama-ulama yang menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang diajukan kepadanya. Kalau di Indonesia ini apa? MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang kata Ustadz Zainal Abidin, MUI itu ngurusnya hanya 3, imam ngurus jenazah, imam ngurus KUA, ngurus pernikahan, imam ngurus warisan. Kadang kita di Indonesia, apalagi di zaman-zaman fitnah akhir-akhir ini, banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya ulama, menganggap dirinya mufti yang berusak. Ya. Sampai-sampai orang di pasar pun dianggap ulama. Kenapa? Karena mereka khasyatullah, takut kepada Allah. Bukankah Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Innama yakhsyallahu min ibadihi ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Berarti orang-orang yang di pasar takut kepada Allah itulah ulama. Akhirnya apa? Muncullah ijtima ulama sampai 1000, 2000 ulama berkumpul. Kan gitu ya. Karena berangkat dari dalil. Apa itu? Surah Ar-Ra'd ayat 28. Sehingga apa? Banyak lahir-lahir para ulama karbitan. La yajibu alaihi al-ifta illa bisyurutin. Tidak boleh menjawab pertanyaan yang diajukan kecuali beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna aliman bil hukmi. Si mufti ini harus mengetahui hukumnya. Kalau dia nggak tahu, maka dia jawab wallahu a'lam. Kalau dia diajukan pertanyaan, terus dia tahu, silahkan dijawab. Nggak boleh menyembunyikan ilmu, haram hukumnya. Kalau dia nggak tahu, maka jangan sotoy, jangan sok tahu. Bilang aja wallahu a'lam. Nisful ilmi. Kala Imam Malik dibawakan 40 pertanyaan dari Maghrib sana, dari Maroko, jalan kaki capek ini, sampai di Madinah, dia juga pertanyaan tersebut. Imam Malik mengatakan apa? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Sampai hanya dijawab hanya 3 atau 2 saja. Kamu Imam Malik nggak tahu pertanyaan jawaban ini? Dia sampaikan kepada orang, saya nggak tahu. Masa saya bilang saya tahu padahal saya nggak tahu?
ya kan? Sudah sampaikan, jangan malu untuk mengatakan wallahu a'lam, saya nggak tahu permasalahan itu. Jangan apa? Jangan sotoy. Semua permasalahan bisa dia jawab. Ini syarat yang pertama, harus dia mengetahui apa? Hukum yang ditanyakan. Yang kedua, masalahnya sudah terjadi. Masalahnya sudah terjadi. Ada seorang penanya biasanya menyebutkan permasalahan tapi gambaran-gambaran. Gambaran-gambaran. Contoh dia berikan pertanyaan. Kalau sekiranya ada terjadi, Ustaz, ada seseorang meninggal, punya anak, tapi anaknya ini punya dua kelamin, laki-laki, zakat sama farj. Kepada berapa dikasih anak ini? Berapa dikasih? Kalau sekiranya itu tidak terjadi di Indonesia, maka nggak usah dijawab. Dia hanya gambar-gambaran saja gitu ya, hanya angan-angan saja. Hanya angan-angan saja. Maka nggak usah dijawab. Ustaz, bagaimana hukum menjima putri duyung? Kira-kira apa jawabannya ini? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Kenapa? Karena ini belum terjadi. Ada nggak putri duyung? Itu hanya khayalan saja. Ya, itu hanya khayalan. Jadi permasalahan yang ditanyakan sudah terjadi. Kalau belum terjadi, nggak ada kewajiban untuk menjawabnya. Nah, syarat yang keempat, dia tidak takutkan dirinya menimpa kemudorotan kalau sekiranya dia menjawab. Dia tidak takutkan dirinya. Kalau sekiranya dia takutkan dirinya tertimpa suatu musibah, maka jangan dulu berfatwa. Jangan dulu berfatwa. Contoh, di daerah kita di sini rata-rata orang-orang yang bom bunuh diri. Contoh saja ini, rata-rata orang yang bom bunuh diri. Rata-rata orang yang membenci terhadap pemerintah yang mereka anggap taghut. Terus kita ditanya, Ustaz, apa hukumnya berhukum dengan hukum taghut? Antum nggak usah jawab. Kenapa? Karena antum jawab juga dia akan menolak mentah-mentah. Tujuannya untuk mancing saja dan menolak. Ada lagi antum mungkin disuruh ngisi ke suatu kayak pengajian yang dia sering maulidan, tahlilan, yasinan. Terus antum ditanya, Ustaz, apa hukum tahlilan? Apa hukum yasinan? Kan ada kayak gini kan ya? Maka antum nggak usah jawab. Karena mudarat bagi antum untuk menjawabnya, nggak ada faedahnya. Ditunda saja. Suatu saat dia nanti kemungkinan dia bisa bertobat dengan jawaban kita baru dikasih. Kalau hanya sekedar pengetahuan atau untuk menjauhi kita, stop dulu, nggak usah dijawab. Ada yang seperti itu, ngetes. Yang untuk ngetes. Oh kayaknya ini Ustaz Wahabi. Ustaz Wahabi ini nggak usah dipakai ngisi kajian lagi. Kalau seperti itu kan mudarat ya. Stop dulu jawabannya, nggak usah dijawab. Alihkan yang lain, pertanyaan yang lain aja. Nah, syarat yang keempat, dia harus yakin bahwa si penanya ini tidak mencari dalil untuk dirinya. Dia harus yakin bahwasanya si penanya ini untuk mencari pembenaran dirinya. Terkadang ada orang ini, dia nanya ke sana, dia nanya ke sini. Untuk apa? Untuk membenarkan perbuatannya ini. Contoh, dia seorang pemusik. Dia nanya kepada orang, Ustaz, apa hukum musik itu? Padahal dia kepengennya itu dihalalkan aja, paham? Bukan untuk menjawab, pengennya agar ada penghalalan. Nah kalau orang seperti ini gak usah dijawab. Karena tujuannya apa? Dia mencari-cari untuk menghalalkan perbuatan dia. Gak usah dijawab, di stop aja sudah.
Kamu itu cari dalil aja untuk dirimu, bukan cari kebenaran. Bukan cari apa? Bukan cari kebenaran. Nah, ini beberapa syarat bagi al-mufti tak kala mau menjawab apa? Suatu pertanyaan. Dilihat dulu apakah pertanyaan tersebut sudah terjadi, apakah dia ketahui, apakah tidak memudaratkan bagi dirinya dan yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Insya Allah sore pertemuan terakhir dan selesai juga ilmu fikih ini. Adapun yang ma'ani huruf nanti antum tinggal baca aja, itu mudah. Antum baca aja sendiri makna-makna huruf. Maka nanti kalau mau melanjut lagi dalam pembahasan berikutnya, habis lebaran di bulan Syawal ada buka kitab ini juga. Yang bertanyakan? Kalau sebagai ilmu kita ditanya oleh keluarga tentang suatu fatwa, tapi kita nggak tahu dalilnya. Jadi kita hanya mengkoreksi pada ustaz yang mengajar. Karena antum tanya juga. Ya, tapi kita tidak mengetahui dalilnya. Bagaimana cara kita mencari pertanyaan? Antum jadinya ini penyambung lisan saja, penyambung lisan. Bukan antum berfatwa, antum menyambung lisan ustaz tersebut. Antum pernah bertanya mungkin tentang masalah talak. Terus datang orang bertanya, Masya Allah dia ini cingkrang jumbahan terus, kayaknya dia paham agama Islam. Ditanya, Ustaz, apa hukum talak 3? Hukum talak 3 itu menurut Ustaz saya nggak boleh, haram, sudah kembali lagi bergabung. Kan berarti antum menyambungi dan Ustaz. Lain? Tidak, tertutup. Subhanallah, ya, bismillah.